wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan salah satu materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu sejarah masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, sebelum masuk ke materi kita, perkenalan dulu yuk. Salam kenal, saya Nabila Cahaya Ramadhani, kerap disapa dengan Nabila. Dan saya Rahiyat Zahra yang kerap disapa dengan Rara. Teman-teman sekalian, untuk mengenal lebih lanjut tentang materi IPS ini, sebelum itu teman-teman sekalian udah pada tahu belum nih masa Orde Baru itu apa? Yuk simak pembahasan kali ini. Let's go! Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disingkat dengan Tritura pada tanggal 12 Januari 1966. Isi dari Tritura tersebut adalah bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan turunkan harga. Sekarang kita lanjut akan bagaimana masa pemerintahan Orde Baru berlangsung. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau disingkat dengan Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika masa reformasi terjadi pada tahun 1998. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Sidang istimewa MPRS yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Saudara-saudara, terima kasih atas uraian dari Pangkopkam. Nah, setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik, yaitu pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Lalu, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik antara lain adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Kita lanjut ke perkembangan ekonomi. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik loh. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% dan berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Program jangka panjang. Program jangka panjang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan, yang disebut pelita, atau pembangunan 5 tahun.
Menurut kalian gimana nih kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru? Jadi, pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Berikut adalah program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia dilaksanakan pada masa Orde Baru, diantaranya sosial, 1. Transmigrasi, 2. Keluarga berencana atau KB, 3. Puskesmas dan posyandu. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program sebagai berikut. 1. Instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. 2. Program pemberantasan buta huruf. 3. Program wajib belajar. 4. Program gerakan orang tua asuh. Selanjutnya, kita akan membahas kebudayaan pada masa Orde Baru. Di bidang kebudayaan, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta peluasan museum. Nah, itu dia penjelasan mengenai Orde Baru. Apakah sekarang teman-teman semua sudah lebih paham mengenai materi ini? Sekarang, ayo kita coba mengerjakan latihan soal setelah ini agar lebih memahami materi dengan lebih baik. Nah teman-teman, sudah nggak kerasa nih kita udah menyelesaikan pembahasan materi masa Orde Baru ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Jika ada kurangnya kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang khususnya. Kami cukupkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.